Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat, izin, dan kuasanya lah kita bisa berada di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Salawat bertangkaikan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga limpahan rahmat, kasih sayang dan inayahnya tercurah kepada kita semua yang berada di tempat ini. Pertama-tama yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi tentang COVID-19 yang dengan konteks spesifiknya saya akan membahas tentang penggunaan masker guna mendukung penerapan era new normal. Sebelum kita membahas lebih jauh, pertama saya ingin membahas mengenai apa sih COVID-19 ini. Ya, COVID-19 atau coronavirus ini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit kepada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Kedua, saya akan membahas seperti apa sih gejala yang ditimbulkan saat kita terinfeksi COVID-19 ini. Ya, seperti yang kita ketahui, tubuh manusia ini memiliki sistem kekebalan tubuh atau imun yang berbeda-beda. Oleh karena itu, gejala atau respon yang ditimbulkannya pun pasti berbeda. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Macam-macam gejala yang ditimbulkan oleh virus ini mulai dari gejala umum sampai gejala serius. Yang dalam hal ini saya membahas ada 3 gejala, mulai dari gejala yang paling umum, yaitu kita bisa merasakan demam, batuk, kelelahan, hingga kehilangan rasa atau bau. Yang kedua, gejala yang sedikit tidak umum, yaitu sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, dan mata merah atau iritasi. Dan yang terakhir, gejala serius, yaitu kesulitan bernafas atau sesak nafas, kesulitan berbicara atau bergerak, hingga nyeri dada. Jika kita mengalami gejala-gejala yang telah saya sebutkan di atas, atau telah saya sebutkan sebelumnya, apalagi yang sudah ke tahap gejala yang serius, segeralah hubungi dokter atau fasilitas kesehatan sebelum mengunjunginya. Dan apabila gejala ringan yang dinyatakan sehat atau tidak mengalami efek apapun saat terkena virus ini, kita harus melakukan perawatan mandiri di rumah, yang rata-rata gejala yang akan ditimbulkan itu 5-6 hari setelah seseorang atau setelah kita pertama kali terkena atau terinfeksi virus ini. Tetapi bisa juga sampai 14 hari setelah terinfeksi. Ya, dan setelah kita mengetahui gejala-gejala apabila kita terkena COVID, tentunya kita juga perlu tahu bagaimana cara mengobatinya dan untuk selanjutnya ke tahap pencegahannya. Untuk mengobatinya, tindakan yang harus kita lakukan, pertama, hubungi penyedia layanan kesehatan atau hotline COVID-19 untuk mendapatkan informasi terkait tempat dan waktu untuk menjalani tes. Kedua, taati prosedur pelacakan kontak untuk menghentikan penyebaran virus. Ketiga, jika tes tidak tersedia, tetaplah berada di rumah dan janganlah melakukan kontak dengan orang lain selama 14 hari. Keempat, selama masa karantina, jangan pergi kemanapun, baik ke kantor, ke sekolah, atau ke tempat-tempat umum lainnya. Kelima, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, tidak terkecuali anggota keluarga kita. Keenam, kenakan masker medis untuk melindungi orang lain, siapapun itu.
Ketujuh, cuci tangan secara rutin. Kedelapan, kita harus berada di ruangan yang tersendiri dari anggota keluarga yang lain. Dan juga saat kita tidur sekamar dengan anggota keluarga kita yang lain, beri jarak minimal 1 meter. Kesembilan, amati diri kita apakah ada gejala apapun selama 14 hari. Kesepuluh, segera hubungi penyedia layanan kesehatan jika mengalami salah satu tanda seperti sulit bernafas, sulit berbicara atau bergerak, bingung, atau merasakan nyeri di dada. Kesebelas, tetaplah berpikir positif dan melakukan hal-hal yang positif, dan tetap berkomunikasi dengan orang lain walaupun dengan jarak yang ada. Kedua belas, jangan lupa tetap berolahraga yang rutin. Dan selanjutnya untuk pencegahannya, ya salah satunya dengan hal yang kita bahas di atas atau di konteks ini, yaitu tetap menggunakan masker untuk orang yang sedang mengalami atau terlebih khusus orang yang sedang terinfeksi COVID-19 atau mengalami gejala-gejala di atas. Selain itu, pencegahan lainnya dengan kita rutinkan berolahraga dan memakan makanan sehat dan bergizi. Juga rutin mengonsumsi antibiotik. Ya walaupun dalam hal ini antibiotik tidak bekerja melawan virus, tapi bisa menjaga kekebalan tubuh atau imun kita agar tidak mudah terinfeksi COVID-19. Ya ini termasuk tindakan pencegahan kita dari COVID-19 atau coronavirus. Ya itulah hal-hal yang perlu kita ketahui tentang COVID-19 yang sedikit saya sharing, mulai dari apa itu COVID-19, gejala-gejala yang ditimbulkan, sampai bagaimana kita mengobati apabila terkena virus dan juga cara pencegahannya. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 ini adalah virus yang berasal dari Wuhan dan mulai terdengar di Indonesia itu pada akhir 2019 dan menyebar pada Maret 2020. Ya, mari sama-sama kita menjaga diri kita masing-masing agar kita juga bisa menjaga orang-orang di sekeliling kita dan orang-orang yang kita sayangi. Demikian sharing time dari saya. Apabila ada kesalahan dalam sharing kali ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang saudara-saudara, Bapak Ibu berikan, yaitu dengan menghadiri sharing time kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.